Umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. So pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri, perusahaan-perusahaan itu kasih pensiun orang sekitar umur 60. Di negara Republik Indonesia ini semua siap militer semua. Waktu masih aktif kita datang orang bisa bilang, siap laksanakan, lanjutkan, hormat. Itu aktif. Sudah pensiun anak kecil lihat kita dia bilang, tua asam urat aman kah? Menjengkelkan itu. Mari berdoa. Ya Tuhan, tibalah saatnya. Kami akan belajar dari firman Tuhan. Kami mohon, arahkanlah seluruh hidup kami pada pemberitaan firman hari ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Berkati hamba dan berkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Jauhkanlah semua pencobaan baik di dalam kami, baik di sekitar kami. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat dalam sukacita kita hari ini, saya ajak kita untuk merenungkan ulang satu bagian ini. Mari kita buka surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20, yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Jangan belum dapat bilang amin itu. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju serahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah tiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku. Supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Selamat hari Minggu. Ada sukacita. Saya rasa saudara lemah sekali. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus. Padahal Paulus tahu bahwa jemaat itu jemaat yang kecil. Tidak punya kekuatan politik yang luas, tidak punya kekuatan sosial yang terlalu besar. Paulus meninggalkan jemaat padahal Paulus tahu bahwa dunia medan pertempuran. Sama-sama 1, 2, 3. Dunia. Karena dunia medan pertempuran maka semua orang akan berhadapan dengan pertempuran. Baik orang kaya maupun orang, baik laki-laki maupun, baik orang beriman maupun, baik yang cantik maupun, semua akan berhadapan itu. Paulus mendefinisikan bahwa musuh ada 2. Ada berapa? 1, musuh yang kelihatan.
Yang kedua, musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan, mungkin agak gampang. Kalau dia datang dari sana, pegang pistol tinggal, pegang parang tinggal, pegang batu tinggal, tidak pegang apa-apa tinggal. Woi, lebih sepakat yang itu. Itu kalau musuhnya. Lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Corona itu kelihatan atau tidak kelihatan? Santet itu kelihatan atau tidak? Kadang-kadang kelihatan. Paulus meninggalkan jemaat dan Paulus bilang begini, ini kita lawan iblis ini. Iblis itu kerjanya tipu. Saya mau tanya, tipu itu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Tidak. Kalau untuk kebaikan tipu sedikit boleh? Saya lihat saudara agak ragu ini. Ulang-ulang, tipu itu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan tipu sedikit boleh? Tidak boleh, tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Pak, kenapa tidak gereja? Perasaan pendeta tanya, dia bilang, saya sakit pendeta. Ini tipu ini. Ketemu istrinya kita bilang, katanya suami sakit. Istri bilang, tidak ada di rumah itu. Terus kita ketemu, Pak, ibu bilang Pak tidak sakit. Sebenarnya saya sakit tapi istri belum tahu. Yang dua. Satu tipu melahirkan tipu baru. Nah, Paulus meninggalkan jemaat. Paulus pergi kemana? Masuk penjara. Kemana? Dia pencuri baru masuk penjara? Tidak. Melakukan kejahatan serius? Tidak. Paulus masuk penjara karena coba-coba percaya pada Tuhan Yesus. Keputusan percaya kepada Tuhan Yesus dan memberitakan tentang Yesus, itu yang membuat Paulus masuk penjara. Sebuah keadaan yang sangat tidak disukai oleh banyak orang Kristen hari ini. Beberapa orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan Yesus tidak ada masalah. Seperti jalan tol saja itu. Beberapa orang pikir kalau percaya pada Tuhan Yesus itu, kalau kepala sakit tinggal tunjuk begini baru bilang dalam nama Yesus. Beberapa orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu biar pinjaman online tidak dikasih kembali. Nanti Tuhan yang selesaikan. Justru di titik di mana dia coba percaya kepada Yesus, di situ dia ditangkap. Saya mau tanya, saudara-saudara semua percaya pada Tuhan Yesus? Amin. Mantap. Sudah siap masuk penjara? Ini mulai menurun ini. Baik, di dalam penjara itulah dia lihat ini tentara-tentara, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, seluruh atribut itu yang dia pakai sekarang untuk menasihati jemaat supaya jemaat tetap kuat. Satu, dia bilang begini, pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Ikat pinggang namanya Tahu ikat pinggang? Ada pakai ikat pinggang. Fungsi ikat pinggang itu untuk apa itu? Untuk kasih kuat celana. Tentara-tentara itu kalau mereka sudah pakai itu ikat pinggang itu tempat di mana mereka menyerungkan pedang supaya mereka dapat bergerak dengan bebas. Saudara bayangkan kalau musuh datang dari sana, dia mau berkelahi atau tarik celana, mati dia. Untuk bergerak bebas itu dia mesti pasang ikat pinggang. Dan ikat pinggang itu namanya kebenaran. Saya mau tanya, ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul itu sama atau beda? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti, tapi dua kata yang sama ini. Kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi? Masih sama arti? Beda. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya, hari ini saudara ikut ibadah minggu di sini kebenaran atau kebetulan? Oh saya kira ini kebenaran ya. Kalau kita masih hidup hingga hari ini kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kalau Yesus mati bagi kita kebenaran atau kebetulan? Kalau surga disiapkan bagi kita kebenaran atau kebetulan? Oke, saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan?
Kalau kita kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Mulai kacau ini. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Ada orang yang tidak sanggup untuk mau terima kalau dia rambut keriting. Saya saudara ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut itu mengarahkan kita supaya ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes itu. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang di hari kasih sayang yang paling akan menikmati belayan seorang suami itu adalah mereka yang rambut keriting. Yang rambut lurus itu dibelai tidak terlalu indah lah, tidak terlalu lah. Mungkin karena lurus jadi licin. Sayang, tidak. Sayang, tidak berkesan. Keriting itu dibelai menarik. Sasa saya masih lebih dapat itu. Kalau istri kita cerewet sekali, kebenaran atau kebetulan? Jangan cari masalah. Oke, baik. Ikat pinggang namanya kebenaran. Banyak orang Kristen berpikir dia tinggal dalam kebenaran, padahal belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi. Berapa dimensi? 1, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi legal. Sama-sama, 1, 2, 3. Ikut aturan, legalitas. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan, Tuhan tidak mau. Tuhan tidak setuju. Ikut aturan. Kenapa? Ini jemaat Efesus kecil. Yang mereka ikut aturan saja orang cari dia salah. Apalagi langgar aturan. Ini seperti kita naik motor. Tahu motor? Tahu motor kok tidak? Saya saudara diam-diam ini saya pikir tidak tahu. Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pemotor? Saudara kalau naik motor tuh pakai helm, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada operasi lalu lintas di situ. Berani pergi? Kenapa berani? Coba kalau tidak ada SIM, STNK, tidak ada lampu-lampu, tidak ada, tidak pakai helm. Berani pergi? Kenapa tidak berani? Kalau kita lengkap-lengkap kita pergi. Sampai sana polisi tidak tahan kita putar kembali. Polisi marah, kenapa kau putar? Pak, tolong periksa, tolong. Iman Kristen itu dipertanggungjawabkan. Bukan disembunyikan. Kebenaran itu ikut aturan. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi moral. Sama-sama, 1, 2, 3. Moralitas. Moralitas itu apa pendeta? Kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Integritas. Ingat bahwa tidak semua yang kelihatan baik itu dibangun di atas motivasi yang benar. Berdoa itu tutup mata. Apa semua yang tutup mata itu berdoa. Ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bilang, Shalom. Dorang bilang, Shalom. Saya lewat berseparuh. Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Wih, berasih lagi mereka punya tempat kerja itu. Tertata rapi lagi. Kita pergi di bank ini macam tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat terus dorang pemuka begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dorang bilang begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Saya tanya, ibu-ibu. Siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Bikin apa-apa itu kalau tidak dari hati tidak bisa. Moralitas. Kami berdiskusi tentang ilmu homiletika, ilmu berkhotbah. Orang tanya, Pendeta Yandi, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, kok maksud? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis. Bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu bicara apa bikin itu. Jangan bicara lain bikin. Ada orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain. Ada yang malah pikir lain, bicara lain, bikin lain. Akhirnya hasilnya kelainan itu. Saudara kalau lihat orang kelainan itu kan tidak lurus ini semua bengkok-bengkok gitu. Sudah 2. Ketiga, kebenaran itu punya dimensi sosial. Sama-sama. Sosialitas, kepekaan.
untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa saya harus solidar dengan orang lain? Karena Tuhan lebih dahulu solidar dengan saya. Amin. Solidaritas. Saudara tahu, kita sekarang ini kehilangan rasa solidaritas. Mulut kita berkata tentang kasih, tapi kasih tiada, banyak yang hilang. Jalan dari sini ke Balikpapan, ada kecelakaan di jalan, dia tidak tolong. Siaran langsung. Hai guys, ada yang celaka guys. Di kilometer sekian guys, dia habis siaran langsung, guys sudah meninggal. Kita ini habis di kata-kata. Ingat, kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, kasih tahu dia di sebelah. 1, 2, 3. Kalau hanya omong, solidaritas. Saya mau tanya, saudara pernah belanja di swalayan? Pernah? Pernah tawar di swalayan? Kenapa tidak pernah? Pemilik swalayan itu orang kaya atau orang miskin? Beli di orang kaya tidak tawar. 99.900, ambil 100.000, kasih. Orang kasih kembali permen 1, tidak, kau dapat saja. Tapi pagi-pagi ada orang tua jual sayur. Ini orang tua susah. Mungkin pulang jual sayur dia sudah mati. Itu tawar atau tidak? Oh tawar. Itu dia punya tawar tuh mengerikan. Ibu-ibu sayur berapa? Ibu senang. 3.000. Sengaja kaget. 3.000. Boleh 9.000. Kadang-kadang tambah satu kalimat. Boleh 9.000. Ibu tanam sendiri juga. Itu kalau saya enjoy, bawa gratis saja. Bawa gratis. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Padahal turun dari mobil apa ya. Sebut satu mobil. Nah itu. Dari mobil baru lagi. Ada iPhone di tangan kanan. Samsung di tangan kiri. Masih ada Nokia lagi dalam tas. Rantai salib berat 2,5 kilogram. Tawar sayur jadi 9.000. Mengerikan itu. Mulai besok tawar sayur itu kebalik dari itu. Ibu sayur berapa? 3.000. Maaf ibu, bisa 3.000? Kalau bisa tawar sayur begitu jadi hanya 3 kemungkinan lah. Kemungkinan pertama orang punya solidaritas sosial yang kuat. Pantas dipuji, pantas ditiru. Tapi yang kedua mungkin makam puji dia itu. Atau yang ketiga gila juga mungkin dia itu. Nah, ikat pinggang namanya apa tadi? Kedua, pakailah baju zirah. Pakailah itu baju kesatuan, itu yang namanya keadilan. Baju namanya, Paulus ingin menegaskan, keadilan dan kebenaran jangan dipisahkan. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada keadilan. Di mana keadilan ada, dia satu hati dengan kebenaran. Dia seperti satu uang, satu mata uang dan 2 sisi yang berbeda. Kenapa keadilan dibutuhkan? Keadilan dibutuhkan supaya tuduhan kepadamu menjadi palsu. Tuduhan apa yang palsu Pak Pendeta? Jemaat Efesus itu kecil. Waktu mereka menyanyi, waktu mereka beribadah, orang-orang sindir. Manusia ibadah apa itu? Ada roh apa di situ? Tidak usah berbantah dengan mereka. Lakukanlah sesuatu dengan adil. Biarkanlah keadilan yang membawa kebenaran. Tidak usah berbantah, apalagi di Facebook. Tidak usah. Kebetulan memang waktu itu belum ada Facebook. Tidak usah. Adil itu apa Pak Pendeta? Adil itu bukan sekedar berbagi roti sama. Ada 4 orang bagi roti jadi 4, bukan sekedar itu. Itu adil juga. Tapi ada adil yang lain. Kalau menuntut hak, lakukanlah kewajiban. Itu adil. Adil itu yang kuat menanggung yang lemah. Itu adil. Adil itu, kalau yang rajin lebih kaya dari yang pemalas, itu adil. Adil itu, kalau minta di Tuhan berkat jasmani, jangan lupa minta berkat rohani. Tadi saya masih berkhotbah di sana, saya kasih tahu.
Yang jasmani itu akan selesai. Yang rohani itu yang akan menyertai kita. Kenapa? Di usia 50 tahun, cantik atau tidak cantik itu tidak penting. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak, tidak bisa. Waktu baru umur 20-30 tahun itu yang kita rasa pipi kinclong. 20 tahun itu. 50 meleleh ini pipi. Sapu teman itu kami masih SMA, dia ada tato Guns N' Roses punya lambang itu yang pangku kaki itu di sini. Woi gagah, kulit bagus, tinta bagus, woi bagus. Itu umur 17. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit. Ini belum 50, baru 43 sakit. Kami pergi lihat itu, saya juga sedih itu. Itu tato bukan seperti orang pangku kaki, sudah seperti orang menyembah itu. Dia menurun. Iya. Pertama tato naga, 50 ulat bulu. 50 tidak bisa kita sembunyi. Jadi kalau ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini SMP semua ini. Ibu-ibu. Kalau ada orang datang tanya, ibu umur berapa? Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget. 50. Orang Manado bilang dapat lihat 35. Jangan percaya. Jangan percaya. Masa 50 rupa 35 ya 15 di mana? Sembaran saja. Kalau ibu jalan, ibu punya anak gadis, ada yang tanya, ini siapa ini? Ini siapa? Ini saya punya anak gadis yang pertama, sengaja kaget ya. Anak gadis, dapat lihat kakak adik, jangan percaya. Masa ibu dengan anak seperti kakak adik? Tidak mungkin. Ibu dan anak kalau seperti kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu, dia punya anak itu muka terlalu tua. Jadi dengan mama itu beda tipis. Kemungkinan kedua, mungkin dia punya mama itu menikah terlalu muda. Mungkin umur 5 tahun suka kawin. Okay. Kita mau jaga bagaimanapun tidak bisa, jadi tolong bikin adil. Umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. So pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri, perusahaan-perusahaan itu kasih pensiun orang sekitar umur 60. Di negara Republik Indonesia ini semua siap militer semua. Waktu masih aktif kita datang orang bisa bilang, siap laksanakan, lanjutkan, hormat. Itu aktif. Sudah pensiun anak kecil lihat kita dia bilang, tua, asam urat aman kah? Menjengkelkan itu. Tuh, aduh susah itu. Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. So pakai tongkat, mau naik ke lantai 2, tidak jadi. Mau naik datang ibadah di sini tidak bisa, dia di bawah, dia ikut siaran langsung saja. Susah. Umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan, umur panjang. Bahkan kaya atau miskin pun tidak penting. Tidak mungkin lagi beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, jantung, asam urat, diabetes, darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah, kita seperti mall saja. Mall-mall dia perasa so habis, paling hanya begitu. Apa yang bisa kita harap? Jadi tolong adil, hidup ini jangan cari yang dunia punya. Saya lihat ibadah hari ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak, betul? Mama-mama lebih banyak? Ini mama janda semua. Kasih tahu suami itu, jangan lupa ibadah. Karena itu menyertai. Sudah 2, ikat pinggang namanya, baju sirah namanya, ketiga, pakailah sepatu, pakailah kasut, pakailah sendal, pakailah alas kaki yang namanya kerelaan. Namanya apa? Saudara pernah putus cinta atau tidak? Atau ini dijodohkan semua ini?
Saudara kalau putus cinta dan tidak rela, mengerikan. Itu bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Bikin apa-apa itu mesti rela. Kalau tidak rela itu. Tapi bukan itu yang Paulus maksud. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Itu tentara-tentara itu kalau pakai sepatu itu. Mau masuk sungai kah, mau masuk di hutan kah, injak duri kah, masuk. Nah, Injil itu harus diberitakan dengan rela. Kalau tidak rela tidak bisa. Harus rela. Injil itu apa? Injil itu berita pembebasan. Pembebasan itu betul-betul dia didampingi untuk dibebaskan. Kalau dia bodoh, dia harus dibebaskan dari kebodohan. Kalau dia sakit, dia harus dibebaskan dari sakit. Kalau dia miskin, dia harus dibebaskan dari kemiskinan. Injil itu ada dua. Ada berapa? Satu, mati masuk surga. Sama-sama, 1, 2, 3. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati surga. Mana yang baik? Kaya-kaya neraka, susah-susah surga. Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Dua-dua tidak baik. Yang baik itu kaya raya hidup, makmur mati masuk. Kita saja yang Tuhan baru kasih kepercayaan kecil, kita lupa Tuhan. Dulu belum ada usaha, belum ada toko, ini rajin gereja. Berdoa keliling semua gereja yang ada di Nusantara ini berdoa. Sudah ada toko, sudah malas gereja. Pendeta tanya, kenapa tidak gereja? Toko sudah ada, siapa mau jaga? Tuhan baru kasih toko, kita sudah malas gereja. Apalagi dia kasih tambang emas 2. Itu Injil pertama, harus kasih tahu orang. Mati masuk. Kedua, saya mau tanya, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Mantap? Yes. Jadi surga lebih baik dari dunia, amin. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Ya aku tidak mau lagi saudara. Pendeta, belum waktu Tuhan. Oke, kita belum pergi ke sana karena belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan sorga sudah harus kita alami di sini. Ada kasih, ada damai, ada perhatian, ada sukacita. Amin. Ikat pinggang namanya, baju sirah, sepatu. Dia lanjut, pakailah perisai yang namanya iman. Perisai namanya, dulu itu kalau orang perang, dorang suka pakai 2 macam perisai. Perisai ada 2. 1, perisai kecil untuk taruh di tangan, perkelahian 1 lawan 1 pakai pedang. Tapi yang kedua, dulu kalau perang mereka pakai anak panah yang bukan saja tajam. Setiap mau panah mereka celup di terus bakar. Lepas 100-200. Kalau pakai yang kecil, langsung mati kita. Jadi mesti pakai yang besar seperti tudung saji itu. Yang namanya sekarang hafal ikut yang pendeta bilang. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar itu fondasi. Teori tentang fondasi miring, bangunan miring. Fondasi kuat, bangunan kuat. Dia fondasi dari apa? Harapan. Harapan itu cita-cita, idealisme masa depan. Saudara mau jadi gubernur Kalimantan Timur periode 2080, silakan. Itu cita-cita. Saudara yang ibu-ibu, yang perempuan mau jadi wanita tercantik CRT, silakan. Itu cita-cita. Yang membedakan kita itu adalah kita membangun dia di atas dasar apa. Karena orang tidak beriman pun ingin menjadi gubernur provinsi ini periode 2080. Semoga saudara masih ada.
Kalau wanita dia ingin jadi wanita tercantik RT. Ya yang penting paling cantik, tidak apa-apa. Dia bukti dari apa? Kelihatan atau tidak kelihatan? Arsitek, waktu dia mau gambar satu bangunan, itu bangunan belum ada, tidak kelihatan. Tapi dia tulis, dia taruh dulu di otak. Menghadap mana, pintu di mana, jendela di mana, tangga di mana, lift di mana, berapa ruangan. Itu belum kelihatan tapi dia taruh di sini. Dari yang tidak kelihatan, dia gambar di satu kertas. Dari kertas itu orang mulai membangun sesuatu. Tapi semua yang datang menikmati itu bangunan, tidak tahu titik terkuat dari itu bangunan. Yang paling tahu adalah dia yang menggambar. Dan Alkitab dengan mengatakan, kamu adalah gambar dan rupa Allah. Dia tahu kekuatan dan kelemahan kita di mana. Orang beriman dan tidak beriman itu gampang dibedakan. Dari sini ke Balikpapan kecelakaan tinggal 2 yang selamat. Yang orang beriman akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung Tuhan. Yang tidak beriman itu akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama. Ikat pinggang namanya. Baju sirah. Sepatu, perisai. Dia lanjut, pakailah ketopong. Ketopong itu apa ya? Helm. Masker. Bukan masker yang masker bengkoang itu. Ini yang pakai plat baja itu. Yang kasih keluar mata saja itu. Yang dia punya nama keselama. Pakailah itu. Pakailah pelindung kepala yang namanya keselamatan. Bahwa ada penderitaan, ada kesusahan, ada orang mengolok-olok kamu. Tapi kalau kamu masih hidup sampai hari ini. Karena keselamatan itu Tuhan siapkan bagi kamu. Memang ada naik turun ini kehidupan rohani kita. Tapi kalau surga itu ada bagi kita. Itu karena keselamatan Tuhan siapkan. Amin. Saudara, orang-orang yang aktif di penginjilan itu suka tanya kita. Dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Betul? Satu hari langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Terus orang andaikan. Satu hari coba kita langgar kehendak Allah itu 3 kali saja. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Satu hari 3. Kalau satu hari 3. 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari? 90. Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan. 1080. 1 hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Coba dikalikan dengan umur masing-masing. Pendeta Yandi umur 49 tahun. Kali 1000. 49.000. Saya bisa masuk surga santai-santai. Masing-masing kali dia punya umur. Itu jangan tanya yang orang tua, ngeri. Itu baru 1 hari 3. Apalagi 1 hari tidak bisa dihitung. Jadi kalau keselamatan itu ada, itu karena Tuhan berikan kepada kita. Amin kok? Oke, ikat pinggang namanya. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Helm. 5 hal ini kelengkapan bertahan. Ini kelengkapan bertahan. Saya mau tanya kita. Ada yang suka nonton sepak bola? Suka sepak bola atau tidak? Real Madrid atau Barcelona? Real atau Barca? Real atau Barca? Barca atau Real? Real atau Barca? Real itu biar jago-jago begitu. Tapi kalau dia hanya bertahan itu lawan Borneo FC juga kalah nanti dia. Dia harus menyerang untuk memenangkan pertandingan. Maka harus menyerang, bukan bertahan. Masa mau menang hanya bertahan? Kecuali 1 WO. Harus menyerang. Lalu Paulus kasih tahu 2 senjata. Berapa senjata? 1. Firman. Sama-sama, 1, 2, 3. Saya mau tanya kita. Yang sudah baca Alkitab kasih habis dari Kejadian sampai Wahyu boleh angkat tangan. Makasih. Saya tanya di banyak orang. Dari yang hadir itu kurang dari 5% yang baca. Saya lanjutkan.
Yang sudah baca kasih habis saja belum tentu mengerti. Apalagi tanpa cinta kita tidak bisa kasih habis Alkitab. Di sini ada yang susah tidur malam. Yang tidur jam 2 bangun setengah 4 ada? Ya, lakukan yang dokter ada bilang. Tapi tambah ini, kalau tidak ada cinta coba baca Alkitab. Susah tidur tapi coba baca Alkitab. Kalau tidak ada cinta kita baru buka Kejadian 1 ayat. Kejadian 1 ayat. Coba masuk gereja. Biar tadi malam tidur mantap. Tadi datang sudah kopi 3 ember. Kalau tidak ada cinta pas pendeta Yandi bilang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang ya. Anak-anak muda. Tadi malam ada Valentine. Saya heranin anda pun Valentine ini. Wih dong ada bunga, ada coklat. Wih. Saya kasih dong, jangan terlalu sibuk. Yang pucuk-pucuk dorang. Saya bilang menikah itu yang dia pun nama bulan madu hanya 1 bulan anak. Masuk bulan kedua itu dia pun madu hilang. Itu tinggal dia pun lebah. Jadi kamu jangan terlalu kelihatan romantis. Saya lihat kalau mereka pas nikah yang anak-anak muda menikah itu wedding kiss. Yang laki-laki romantis. Saya bilang hari pertama. Hari pertama, aduh sudah 20 tahun kita mau panas begini. Jangan terlalu dah. Hanya dengan cinta. Saya mau tanya, 2 minggu itu cepat atau lambat? Kalau pacaran 2 minggu cepat atau lambat? Kalau tahan lapar 2 minggu cepat atau lambat? Jadi yang benar 2 minggu itu cepat atau lambat? Tergantung. Alkitab ini kalau kita baca 1 hari 4 sampai 8 pasal. Cukup 4 bulan sudah baca kasih habis 1 Alkitab. 4 bulan. 4 bulan cepat atau lambat? Kalau hidup hanya umur 4 bulan cepat atau lambat? Cepat. Kalau perut sakit 4 bulan cepat atau lambat? Jadi hidup ini kalau diisi dengan cinta, perhatian, kasih sayang. Ternyata terlalu cepat ini hidup. Tapi kalau isi dengan iri hati, isi dengan kepalsuan. Nah firman ini dia bilang seperti pedang. Pedang bermata 2. Dia iris ke sana tapi iris ke sini. Jangan hanya kutip firman untuk orang lain. Jangan lupa kutip juga untuk diri sendiri. Jangan sampai sebentar saya habis khotbah ada yang bilang pendeta. Khotbah tadi pas dengan dia. Nah begitu. Jemaat, firman itu seperti cermin. Seperti apa? Tahu cermin? Pernah pakai cermin? Cermin ini kan kita datang hanya begini. Terus lihat, aduh alis mata. Sudah seperti kelapa sawit ini. Iya toh? Ada kotoran di sini kan pasti kita bersihkan toh. Siapa yang dia lihat cermin ada kotoran sini, biar kasih tinggal saja. Berarti makin banyak bercermin, makin bersih. Kan kita datang hanya begini, terus begini. Fungsi cermin itu untuk kita lihat kesalahan-kesalahan toh. Betul kok tidak? Nah, kok tidak pernah baca Alkitab? Hanya baca orang story baru tersinggung. Baru buang lagi di grup gereja lagi. Menjengkelkan itu. Begitu. Firman itu seperti cermin. Tapi hati-hati. Sama-sama kaca. Tapi ada yang namanya cermin. Ada yang namanya kaca spion. Di Samarinda ini lebih banyak pakai cermin atau kaca spion? Cermin itu lihat siapa punya muka. Kalau spion lihat siapa? Yang suka lihat-lihat begini.
Ada teori bilang begini. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kami bapak-bapak, kami suami-suami, kami laki-laki duduk sama-sama. Seorang perempuan cantik masuk, itu serempak kami punya kepala bisa begini. Tapi kalau istri ada di sebelah dan lihat begitu akan jadi masalah. Perempuan cantik itu masuk, kami punya kepala tetap saja. Hanya mata yang pindah. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu ini kalau duduk sama-sama, laki-laki ganteng masuk, orang biasa-biasa saja. Standar saja. Kalau ada yang histeris itu, tidak ada, reaksinya kecil saja. Jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Rok agak pendek, tas agak besar, sepatu agak tinggi. Itu coba lihat ibu-ibu punya siku dan bibir itu. Untuk kasih tahu teman di sebelah dia pakai siku. Sebelah lihat baru dia bilang, kacau. Kadang-kadang 3, 1, 2. Ada begitu di Samarinda. Itu ibu ada di sini sekarang. Menjengkelkan. Oke. Tinggal 6 menit. Tunggu. Ikat pinggang namanya. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Helm. Senjata pertama. Senjata kedua. Doa. Sama-sama. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Sama-sama, 1, 2, 3. Kenapa ada banyak orang tidak berani berdoa, apalagi di muka umum? Karena dia sibuk memikirkan kata-kata. Padahal kalau hanya kata-kata, kita bisa bicara dengan barang yang kita tidak kenal. Pernah kok tidak? Saudara telepon. Terus tiba-tiba ada suara yang begini. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara perempuan atau laki-laki? Itu perempuan berasal dari Balikpapan. Tadi saja kita mau masuk di sini tuh. Pas di depan itu. Kita baru sampai pakai mobil. Tiba-tiba itu perempuan bilang, tempelkan kartu Anda. Dia kenal kita. Uang sudah keluar, dia bilang, terima kasih. Lu siapa? Jadi doa bukan kata-kata, doa itu relasi. Ada bapak-bapak itu cerewet sekali tapi tidak berani doa. Kita bilang, Pak sebentar doa maka sembarang. Ada begitu bapak-bapak di sutir lalu itu. Kadang-kadang dia ikut ibadah tapi dia bilang, jangan suruh saya buat apa. Dia pikir itu, kayak gitu, doa. Amin kok? Kalau saya dan Pak Monce, Bu Monce nih, kalau kami dua kenal baik, kami dua punya relasi. Saya jalan kaki, Om Monce naik motor, ketemu saya di jalan. Tanpa saya minta, beliau berhenti, tanpa saya minta. Pendeta Yandi, yuk mau naik. Karena kami dua punya relasi. Tapi kalau kami tidak ada relasi, saya jalan kaki, Bu Monce naik motor. Ketemu saya di jalan, dia berhenti juga. Tapi dia bilang, ojek ke Pak. Relasi itu lebih penting dari kata-kata. Saudara menangis betul, saudara berteriak betul, tapi bukan itu poinnya. Membangun relasi dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Oke, ikat pinggang namanya, baju sirah, sepatu, perisai, helm, senjata pertama, senjata kedua. Terkoneksi itu 7 semua itu terkoneksi antara yang dipikirkan, diucapkan, yang diimani, yang dilakukan. Saya mau tanya, mati hidup Tuhan yang atur, betul? Itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak, yuk kau dengar, mati hidup Tuhan yang atur. Jadi otak tolong kasih tahu kaki, supaya kalau ada trek lari kencang ikut situ, kaki jangan lompat ke tengah jalan. Benar tuh yang kita lakukan, kita iman. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin.
Saudara percaya bahwa Tuhan menyiapkan masa depan buat anak-anakmu yang tadi ada menyanyi-menyanyi di sini nih. Saudara aminkan? Saya juga aminkan. Tapi, bukan Tuhan yang antar dorang ke sekolah. Siapa yang antar? Atau siapa di Samarinda yang kan terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa. Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput pulang menangis. Nanti tiba-tiba ada satu papan datang bertuliskan gembala sidang para pelayan. Serta seluruh jemaat di GBI Kelir Samarinda mengucapkan. Oh mulai paham sekarang. Gitu. Untuk membangun hidup ini. Amin. Bagi nona-nona yang belum menikah itu. Jodoh itu Tuhan atur. Betul toh? Itu bagian Tuhan. Bagian dari nona-nona itu kalau ada laki-laki yang datang. Non, maukah engkau menjadi ibu dari anak-anak kita? Itu nona pun tugas bilang, yeah. Bayangkan kalau itu laki-laki bilang, maukah engkau menjadi ibu dari anak-anak kita? Maaf, semua Tuhan sudah atur. Kapan ada bagian kita? Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Angkat hati kita pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus itu lembutkan hati-hati yang keras. Minta Tuhan pimpin langkah kita. Kadang-kadang kita merasa tinggal dalam kebenaran padahal kita sesungguhnya jauh dari yang benar itu. Kadang-kadang kita tidak adil, bahkan untuk orang-orang yang mestinya kita sayang. Kadang-kadang kita acuh tak acuh dengan pekabaran Injil. Kadang-kadang kita tidak menyampaikan dan menyatakan iman kita kepada Tuhan. Nikmati 1-2 menit dengan Tuhan. Katakan sesuatu yang jujur kepada Tuhan. Jujur. Ingat manusia kita tipu tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita dan dia sungguh tahu siapa kita. Kalau ada yang mau ambil komitmen hari ini, ambillah. Bagi pribadi, bagi keluarga, bagi suami, bagi istri, bagi orang tua, bagi anak-anak. Bagi orang-orang yang kita sayang, bahkan bagi mereka yang membenci kita sekali. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau menolong dan memperingatkan lagi kepada kami. Biarlah kami membangun kehidupan kami dalam iman yang sungguh kepadamu. Tolonglah kami dalam semua yang menjadi pergumulan kami. Berikanlah kepada kami iman supaya kami terus percaya pada Tuhan sekalipun kami dalam situasi hidup yang tidak menguntungkan. Diberkatilah kami semua dalam nama Tuhan supaya kalau kami pulang dengan sukacita. Bukan karena kami tanpa masalah. Tapi karena Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Diberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin.